Bismillahirrahmanirrahim. Izin dimulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Pembina Yayasan Indonesia Maju, Bapak Dr. Hafizur Rahman MPH. Kepada yang kami hormati, Ketua Yayasan Indonesia Maju, Bapak Dr. Andes Yakub Hatip. Kepada yang kami hormati Rektor Universitas Indonesia Maju, Dr. Asid Novita SKM MKM. Kepada yang kami hormati Wakil Rektor 1, Bapak Nursusaldi SSTM Biomed. Kepada yang kami hormati Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Rindu SKM MKes. Kepada seluruh dekanat, koordinator prodi, kepala biro, UPT dan UPT di lingkungan Universitas Indonesia Maju yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan juga kepada yang terhormat seluruh dosen di lingkungan Universitas Indonesia Maju. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi materi sosialisasi pengaturan PAK sesuai dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 dan juga pengakuan angka kredit untuk dosen. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kita semoga sebagai umatnya kita akan tetap istiqomah hingga akhir zaman. Berikut saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rindu SKM MKes selaku Wakil Rektor 2 UIMA. Yang ketiga, pengambilan dokumentasi. 4, sosialisasi aplikasi untuk pengakuan angka kredit yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Supriyatna SKM MKes. Lalu penutup dan yang terakhir nanti akan ada tanya jawab yang nanti akan dibagi menjadi breakout room sesuai dengan fakultas masing-masing. Nanti untuk tanya jawab akan difasilitasi oleh bagian kepegawaian fakultas dan akan didampingi oleh dekan, wakil dekan, dan juga koordinator program studi. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rindu SKM MKes selaku Wakil Rektor 2 UIMA. Kepada Ibu Rindu dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Uci. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Profesor Dr. Hafizur Rahman, SH, MPH, juga Ibu Rektor, Ibu Dr. Astrid Novita, Ibu Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Nursusaldi. Juga Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, serta Koordinator Prodi, Bapak Ibu Pengelola Dosen di UIMA, dan Bapak Ibu dosen tetap di lingkungan UIMA ya. Bersama ini kami dari UIMA meneruskan sosialisasi tentang pengaturan penilaian angka kredit dosen ya dengan aturan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 di lingkungan LL Dikti 3. Nah, kami Universitas Indonesia Maju meneruskan sosialisasi ini untuk seluruh dosen tetap yang ada di UIMA ya, di mana ada 2 mekanisme Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk peningkatan jabatan fungsional yang alhamdulillah sekitar 20 orang dosen ya sudah melakukan untuk peningkatan kenaikan japfungnya ya yang sudah ditutup tanggal 4 April kemarin. Tetapi untuk teman-teman yang mengajukan ke lektor kepala ataupun ke guru besar masih bisa sampai 15 Mei. Ya, dan lalu untuk teman-teman yang belum sempat kemarin menaikkan japfung ya, mengurus kenaikan japfung, masih ada kesempatan di penilaian angka kredit ini, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dekan yang dosennya belum hadir hari ini, mohon nanti diteruskan kembali ya dari link YouTube yang diberikan LL Dikti 3.
Nah, kebijakan baru ini adalah sebenarnya untuk otonomi ya, memberikan otonomi untuk perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu atau kualitas dosennya. Jadi untuk jenjang karir dosen, Bapak Ibu diharapkan mengisi semua kegiatan tridharmanya ya, nanti dari mulai pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, Bapak Ibu mengisi semua ke dalam si jari 3 ya. Mungkin nanti secara praktisnya akan dijelaskan oleh Bapak Rahmat ya. Jadi ini penting sekali, kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu Dekan ya untuk terus mendorong para dosennya untuk aware terhadap karir dosennya dia gitu ya. Jadi jangan sampai semua kegiatan yang kita sudah lakukan, penelitian, pengabdian, itu tidak dilaporkan sehingga tidak bisa menjadi angka kredit gitu untuk penilaian. Kan sayang ya, bertahun-tahun kita menjadi dosen tapi kita tidak punya jabatan fungsional gitu ya. Tidak diharapkan UIMA nantinya para dosennya bisa menjadi guru besar. Amin. Bisa menjadi profesor. Nah, untuk bisa menjadi profesor itu dimulai dari yang paling dasar asisten ahli dulu gitu. Dan apa sih untuk menunjang itu? Yaitu salah satunya adalah riset Bapak Ibu ya, publikasi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita tanamkan awareness kita sebagai dosen apa yang harus kita lakukan, tentunya nanti secara mekanismenya dibantu oleh Prodi, oleh Bapak Ibu Dekan ya. Di mana tadi salah satunya lupa akan dipermudah. Jadi Bapak Ibu akan bisa direview ya oleh yang jabatan akademiknya sama atau lebih tinggi. Dan kalau bisa yang nilai angka kreditnya lebih besar ya. Jadi nanti itu akan di SK rektor yang akan menentukan siapa menilai siapa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah sekarang untuk peningkatan karir dosen kita bisa lebih dipermudah. Jadi Bapak Ibu harus lebih aktif lagi ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rindu untuk sambutannya. Sebagai informasi, Bapak Ibu, seperti tadi Bu Rindu katakan, ada kepegawaian begitu ya di lingkungan Universitas Indonesia Maju, dan ini dibagi per fakultas ya. Sebagai informasi, untuk Fakultas Ilmu Kesehatan nanti akan bisa dikonsulkan beberapa hal terkait jabatan fungsional dan lainnya begitu ya, terkait kepegawaiannya nanti bisa dikonsulkan oleh Ibu Nureh, atau nanti karena Bu Nureh sedang cuti bisa diwakilkan oleh Ibu Desi. Itu untuk Fakultas Ilmu Kesehatan. Kalau untuk Fakultas Komunikasi nanti bisa di kepegawaiannya dipegang oleh Ibu Vero. Untuk Fakultas Vokasi oleh saya sendiri, Uci. Lalu untuk psikologi nanti bisa ke Ibu Indah. Untuk Fakultas Hukum bisa ke Bapak Fahmi. Gitu ya. Kalau untuk nanti manajemen ya dan akuntansi nanti bisa ke Bu Yulia atau bisa juga ke Bapak Fajar untuk berkonsultasi. Itu saja informasinya. Lanjut ke kegiatan ke acara selanjutnya, yaitu pengambilan dokumentasi terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk dokumentasi ini membuka kameranya. Minta tolong untuk bagian IT ikut men-screenshot ya. Oke. Layar pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Untuk layar kedua. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga.
1, 2, 3. Layar keempat. 1, 2, 3. Oke. Layar kelima. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Beranjak ke acara inti, yaitu acara sosialisasi aplikasi Sijali untuk pengakuan angka kredit dosen, dan juga termasuk sosialisasi tentang Permen PAN RB nomor 1 tentang pengakuan angka kredit yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Supriyatna, SKM MK, selaku Kepala Pangkalan Data Dosen. Kepada Bapak Rahmat, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Uci. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yayasan Pembina Yayasan, Bapak Hafiz Profesor Dr. Hafizur Rahman MPH, dan Ibu Rektor UIMA, Ibu Astrid Novita SKM MKes, Bapak Wakil Rektor 1 Pak Susaldi, Ibu Wakil Rektor 2 Ibu Rindu, dan Bapak Ibu Dekan di masing-masing fakultas, dan juga Bapak Ibu Koordinator masing-masing prodi, dan juga Bapak Ibu seluruh dosen yang ada di lingkungan Universitas Indonesia Maju. Oke, hari ini saya diamanati untuk menyampaikan hasil sosialisasi yang kami ikuti dari LLDikti ya, terkait dengan PAN RB nomor 1 ya, yang tentang jabatan fungsional dosen. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Untuk sosialisasi hari ini saya akan fokus ke tentang pengisian angka kredit bagi dosen ya, untuk penjelasan Menpar peraturan yang terbarunya yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat, baca dulu ya, karena itu memang terkait pengurusan jabatan fungsional yang nanti setelah pengakuan angka kredit ini yang akan diterapkan setelah tanggal 30 Juni nanti. Ya, seperti itu. Nah, ini landasan hukumnya ya, yang tadi Permen PAN RB yang pertama itu nomor 17 tahun 2013, Junto nomor 46 tahun 2013 tentang perubahan Permen PAN RB nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Nah, ini untuk yang nomor 17 ini memang masih dipakai ya, masih berlaku, walaupun tadi ada peraturan yang terbaru yang nomor 1 tersebut. Dan juga untuk peraturan Permendikbud RI nomor 24 ya, tentang ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, terus juga Permendikbud RI nomor 59 tahun 2014 tentang petunjuk teknik penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, terus juga pedoman penilaian angka kredit PAK atau PAK dosen ya tahun 2019 dan suplemennya. Jadi aturan-aturan ini yang memang masih sebagai acuan ya, yang nanti akan berlaku peraturan yang terbaru, yaitu Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah,
Ini nanti Bapak Ibu dosen bisa melihat aturan-aturan ini yang memang bagi yang belum pernah melihat atau membaca sama sekali ya bisa dicari ya untuk pedoman dan aturannya. Nah, langsung aja biar mempersingkat waktu juga ya. Di dalam pengisian dalam Permen PAN RB nomor 1 ini kita sebagai dosen itu diminta untuk melakukan penyesuaian angka kredit dosen yang nantinya penyesuaian itu akan diberlakukan setelah tanggal bulan 30 Juni 2023 nanti. Kalau misalkan pengisian ini tidak dilakukan oleh dosen, maka tadi pengakuan PAK yang Bapak Ibu dapatkan selama Bapak Ibu menjadi dosen itu akan hangus atau tidak diakui ya seperti itu. Makanya di sini LLDikti memfasilitasi untuk melaporkan seluruh dosen yang ada di wilayah LLDikti 3 itu selama periode sampai akhir bulan ini ya. Akhir bulan ini kita harus menyerahkan laporan tersebut ke LLDikti 3. Nah, untuk mekanismenya itu seperti apa? Yang pertama, dosen menyusun daftar kegiatan angka kreditnya. Jadi angka kredit itu adalah kegiatan-kegiatan tridharma. Ya, tridharma itu dari pengajaran atau pendidikan, ya pengajaran pendidikan. Terus juga bidang B itu penelitian, bidang C itu pengabdian. Jadi tridharma 3 dan ada tambahan yaitu penunjang. Penunjang ini adalah kegiatan-kegiatan Bapak Ibu untuk menunjang kompetensi Bapak Ibu. Kayak misalkan ikut kegiatan seminar, ikut kegiatan kegiatan-kegiatan ilmiah yang lainnya. Ya, seperti itu masuk ke bidang penunjang. Nah, terhitungnya mulai kapan? Ya, terhitungnya mulai Bapak Ibu masuk dari sebagai dosen atau kenaikan jabatan fungsional terakhir Bapak Ibu. Dari tanggal tersebut sampai dengan 31 Desember 2022. Itulah yang kegiatan-kegiatan tadi yang harus Bapak Ibu laporkan. Ya, laporkan supaya untuk diakui nilai angka kreditnya. Nah, laporannya penilaiannya seperti apa? Ya mengacu pada PO PAK 2019 dan suplemennya. Nah, Bapak Ibu nggak usah pusing ya, nggak usah pusing. Oh, gimana nih nilainya, gimana ininya? Nggak. Di dalam aplikasi nanti itu sudah ada langsung nilainya. Jadi Bapak Ibu tinggal ngisi kegiatannya dan untuk nilainya itu ntar tinggal mengikuti yang ada di dalam isian tersebut. Ya seperti itu. Jadi nggak usah pusing buat ngitung. Oh ini nilainya berapa ya nanti ini. Nah itu. Jadi tinggal isi saja datanya. Ya. Terus yang kedua itu dari sumber data hasil kegiatan tadi ya yang sudah diisi itu menginduk ke PDDikti ya, Sister, Sinta, Bima dan sistem informasi yang ada di Kementerian Dikti dan LDikti. Ya. Jadi Bapak Ibu pertama nanti saya mengingatkan yang bagi dosen yang belum pernah buka Sister dosen, nah itu mohon dibuka Sister dosennya, ya Sister dosennya. Nah, disitulah data sumber data Bapak Ibu, ya sumber data dosen itu ada di Sister. Jadi ibaratnya profil Bapak Ibu itu ada di Sister. Kalau profil Bapak Ibu masih kosong, ya berarti Sisternya masih kosong di situ, ya. Itu. Jadi nanti saya sampaikan juga bagaimana cara mendapatkan akun Sisternya. Terus juga hasil angka kredit kumulatif dosen ya dari tadi yang saya bilang bidang A, B, C, D dan penunjang itu diajukan ya diajukan kalau Bapak Ibu sudah selesai diajukan ke pimpinan melalui program studi karena di sini koordinator program studi yang menjalankan kegiatan akademik ya jadi koordinator program studi itu yang membawahi semua kegiatan akademik di prodinya
Oleh karena itu minimal koordinator prodi itu tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen. Terus juga diajukan ke pimpinan fakultas dan universitas untuk dilakukan penilaian angka kredit tersebut. Terus juga pengakuan hasil angka kredit oleh pimpinan dilengkapi berita acara. Nanti ini tugas teman-teman dari admin kepegawaian ya. Admin kepegawaian nanti format yang sudah disetujui oleh pimpinan universitas itu dilampirkan berita acaranya, terus juga dibuat daftar dosen dan pengakuan penilaian angka kreditnya. Ya, itu ada format-formatnya. Ini saya tidak sampaikan di sini karena ini lebih ke untuk admin fakultasnya ya, nanti itu saya akan bicaranya ke admin fakultas saja. Ya. Terus daftar dosen dan angka kredit yang tadi sudah dibuat itu perguruan tinggi itu paling lambat kita ya menyampaikan itu tanggal 15 April dari kami di universitas. Ya, tanggal 15 April itu sudah harus disampaikan ke LL Dikti ya. Kenapa tanggal 15 April? Karena kan sebenarnya tadi ya kalau dilihat dari pembukaan dari Bu Wakil Rektor ada sampai tanggal bulan Mei dan lain-lain. Nah, itu adalah LDikti memproses. Nah, kalau kita mepet dan juga ada libur Lebaran, ya itu takutnya kita tidak telat melaporkan dan tidak akan diakui. Jadi kita ditentukan berdasarkan rapat pimpinan universitas itu tanggal 15 April kita harus sudah menyerahkan ke LL Dikti. Nah, dari LL Dikti nanti akan memproses ke Direktorat Dikti-Ristek ya, itu paling lambat sampai dengan 30 Juni. Nah, ini batas memang terakhir penerapan tadi peraturan yang terbaru ya, seperti itu. Jadi setelah tanggal ini akan berlaku peraturan yang terbaru tentang jabatan fungsional dosen. Terus hasil penetapan angka kredit tadi yang telah dinilai oleh LL Dikti akan diberikan ke LL Dikti ya, diberikan lagi hasilnya ke LL Dikti dan tembusannya ke BKN. Ya, nanti kita akan dapat suratnya dari LL Dikti, dosen tersebut diakuinya berapa nilainya ya, seperti itu. Ini adalah proses secara keseluruhan umumnya. Nanti kita juga akan bicara proses di kitanya. Nah, untuk tadi yang saya bilang, ini induk data dosen itu ada di Sister. Ya, Bapak Ibu mohon bisa membuka Sister UIMA-nya, ya Sister Universitas Indonesia Majunya, dilihat data Bapak Ibu. Ya, mulai dari nama, TMT dosen, TMT ini tanggal masuk dosen ya, tanggal terhitung dosen ya, itu dilihat, terus juga gabung dosennya, kalau misalkan yang sudah punya apakah sudah diupdate atau belum ya, terus juga pangkat dan golongan juga apakah sudah diupdate atau belum ya, terus juga pendidikan dosennya. Ya, pendidikan dosennya sudah gelar S1, S2, S3-nya sudah terisi atau belum. Terus dari Sister tersebut akan link ke Sijali. Jadi di Sijali Bapak Ibu tidak bisa menginput TMT dosen, Jafung dosen, pangkat dan golongan dosen dan pendidikan. Bapak Ibu tidak bisa menginput. Ya, kalau misalkan kosong diinputnya dari Sister. Kalau misalkan mengisi dari Sijali itu tidak bisa. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu dosen semua untuk melihat di Sister Bapak Ibu. Ya. Bagaimana untuk masuk ke Sister? Nah, ini ya alamatnya sister.uima.ac.id. Ya, sisteruima.ac.id. Nah, akan muncul
menu pertama atau dashboard pertama yaitu seperti ini yang di PowerPoint saya. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya akun, ya belum punya akun atau merasa saya belum daftar, belum punya, nah diklik daftar di sini. Ya, jadi kami tidak bisa membuatkan akun, ya. Kami tidak bisa membuatkan akun. Memang ini dosen yang buat langsung, ya fasilitasnya dosen yang buat langsung karena sistemnya langsung mengirim ke email. Ya. Daftar di sini, terus juga sudah diklik daftar di sini, tinggal diikuti saja isiannya. Biasanya isinya yaitu nidan, terus juga nidan Bapak Ibu dan juga email. Ya, habis itu dilanjutkan. Ya, seperti itu. Dan jika Bapak Ibu merasa sudah punya akunnya tapi lupa, nah itu bisa diklik lupa password. Ya, lupa password diklik, nanti akan masukkan email yang terdaftar dan akan dikirim ke email tersebut. Nah itu. Ya, jadi mohon dicek ya Bapak Ibu yang belum punya akun Sister silakan daftar, dan yang belum update data di Sister silakan update ya. Karena update Sister untuk Sijali itu lumayan memerlukan waktu ya. Nggak langsung update langsung bisa sync ke Sister. Ke Sijali, sorry Pak. Nah, dari Sister tidak bisa langsung nge-sync ke Sijali. Perlu waktu. Ya, waktunya itu biasanya setelah divalidasi LLDT 1x24 jam. Oke, kita langsung aja untuk proses pengakuan angka kredit ya di aplikasi Sijali 3. Nah, Sijali 3 ini adalah aplikasi yang dibawahi oleh LLDikti wilayah 3. Jadi di LLDikti wilayah lain nggak ada tuh Sijali 3. Jadi jangan menyamakan ya. Misalkan punya kenalan dosen juga di wilayah LLDikti lain, kok dia ngisinya nggak melalui Sijali 3 ya, melalui ini. Nah, itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Berbeda-beda sistemnya. Nah, yang di LLDikti wilayah 3 itu melalui Sijali 3. Nah, di sini dosen mengisi pada laman Sijali 3 seluruh tridharma dari TMT ya, terus juga TMT Jafungnya sebelum sampai dengan Desember 2022. Jadi yang data yang diisi adalah yang terakhir kegiatan itu di Desember 2022 ya. Kalau misalkan udah di Januari 2023 itu nggak perlu diisi, nggak perlu dimasukkan. Itu akan masuk ke peraturan yang terbaru nanti kegiatannya. Ya. Terus perguruan tinggi memeriksa hasil pengisian tridharma dosen dan menandatangani dupak dosen. Jadi diisi di Sijalinya, nanti sudah selesai, di print, ditandatangani oleh dosen, ya, dan dikirim lagi, diupload lagi dupak tersebut oleh dosen, ya, dosen dan akan dilihat oleh admin, ya, admin PT. Nah, terus dari dari upload dupak, nah itu nanti LLDikti akan merekapitulasi ya seluruh data yang sudah dilaporkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi dari rekapitulasi itu ditandatangani dan tandatangani oleh PT ya, dan diupload dikirim ke LLDikti. Nah, seperti itu gambaran secara umumnya. Nah, di dalam pengisian tersebut nggak langsung kami dari perguruan tinggi itu langsung mengirim data ke LLDikti, tapi tadi itu harus ada reviewnya. Ya, reviewnya yaitu bisa dari Kaprodi, dekan, ketua senat atau anggota senat atau wakil senat, ya, dan rektor. Dan yang memiliki jabatan akademik setara atau yang memiliki jabatan yang setara atau lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kalau di kita itu bisa dari
kaprodi, dekan, ya, senat sampai rektor dan wakil rektor, ya seperti itu. Terus kebijakan penentuan reviewer untuk menilai kinerja pengakuan angka kredit menjadi kewenangan perguruan tinggi. Jadi tadi ya, kalau kewenangan kita sudah tetapkan yaitu mulai dari kaprodi sampai dengan rektorat, ya seperti itu. Nah, itu akan ada reviewnya masing-masing. Ya, tapi tingkat pertamanya itu nanti akan ada di kaprodi, ya, atau koordinator program studi kalau di kita, ya. Nah, ini timeline pengisiannya. Jadi Bapak Ibu punya waktu hanya mulai dari sekarang sampai tanggal 11 April untuk penginputan data, ya. Dimohon untuk memang sebagai reminder yang penting, ya. Karena kenapa saya bilang penting, ya, untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai kegiatan dari pengangkatan dosen sampai Desember 2022, kalau tidak mengisi itu akan hangus, sayang, ya. Nanti Bapak Ibu untuk pengurusan Jafungnya itu akan mulai dari nol lagi di tahun 2023 ini, ya, seperti itu. Jadi akan perlu waktu lagi untuk mengumpulkan kumnya, ya, atau angka kreditnya. Nah, dari setelah dosen mengisi itu akan dosen sudah disimpan tadi, ya, di print, di-upload, ya, di-upload dupaknya dan akan diterima oleh perguruan tinggi, ya, atau Universitas Indonesia Maju dan akan direview, ya, direview itu mulai dari tanggal 12 sampai 13 April, ya. Nah, dari tanggal tersebut direview harus kemarin sudah kita sepakati per masing-masing fakultas, ya, direview dan akan dari fakultas nanti jika sudah selesai akan diajukan ke LLDikti jika sudah selesai di reviewnya, yaitu mulai dari tanggal 14 sampai 15 April. Inilah timeline kita pengisian PAK di Universitas Indonesia Maju. Ya, jadi jangan sampai tidak melaporkan, itu ada resiko bahwa nanti kegiatan Bapak Ibu akan tidak diakui atau nol, ya, dan akan mulai dari nol lagi di Januari 2023. Seperti itu. Nah, ini aplikasi Sijali yang tadi saya selalu ngomong, Sijali inilah aplikasinya, ya. Di mana webnya, yaitu Sijali llDikti3.kemendikbud.go.id, ya. Nah, bagaimana untuk akunnya, ya? Akunnya dan passwordnya yaitu Niden Bapak Ibu, ya. Jadi setelah login, ya, kalau mau aman diganti passwordnya, ya. Passwordnya bisa diganti biar aman, ya. Nanti udah login tinggal diganti. Kalau nggak perlu daftar-daftar kalau ini, ya. Jadi user dan passwordnya itu Niden Bapak Ibu semua. Nah, silakan dibuka Sijali 3-nya, dilihat datanya. Kalau misalkan datanya kosong, ya tadi diisi data ini, ya, data dasarnya kosong, diisi melalui sister.uima.ac.id. Nah, setelah login, ya, ini akan ada seperti ini, ya. Akan ada seperti ini menunya, yaitu ada usulan JAD, ada PAK. Nah, Bapak Ibu nggak usah klik usulan JAD, ya, karena ini sudah tidak berlaku lagi sekarang, ya, di Sijali usulan JAD itu. Ya, yang berlaku adalah PAK, ya, PAK di menu PAK atau menu PAK. Nah, diklik di menu PAK-nya akan muncul seperti ini, ya, di sampingnya. Nama Bapak Ibu, home base-nya, terus juga prodinya, ya. Ini saya dan dilihat, ya, udah benar gak home base-nya, udah benar gak namanya Nidennya, ya, namanya. Terus juga
untuk pengisian diklik tanda biru ini ya, yang kaca pembesar ya. Diklik dan akan muncul seperti ini ya. Tampilan awal adalah di data dasar Bapak Ibu ya. Nah, dilihat mulai dari NIDA-nya, terus juga nama, tadi jabatan, fungsional, terus juga pangkat dan golongan serta pendidikan itu dilihat ya semuanya. Apakah ada yang kosong atau enggak? Kalau Bapak Ibu merasa kosong dan pengen diisi ya isilah di sister ya. Tuh. Jadi diisi di laman sister. Setelah terupdate data sisternya baru klik sinkronisasi. Ini data sinkronisasi kan ada tulisan sinkron data dasar dosen pededikti. Nah, itu diklik datanya ya. Nah, itu akan menyesuaikan datanya berdasarkan sister Bapak Ibu semua. Ya. Gitu. Nah, di sini ini ada namanya jenjang pendidikan pada Japung terakhir. Yang kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada Japung ya, nah itu pas di Japung terakhir Bapak Ibu pendidikannya apa? Apakah S2 atau S3? Nah, tinggal diisi ya, tinggal dipilih ya, ubah. Diklik ubah jenjang pendidikannya, tinggal dipilih yang mana ya. Dia misalkan saya asisten ahli 150 di S2 ya tinggal pilih S2. Ya, kalau misalkan S3 tinggal pilih S3. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini tadi yang data pendidikan, data pangkat, golongan, dan jabatan fungsional ini tidak bisa diedit ya. Di sini tidak bisa diedit di Sijali. Tapi di editnya atau di update-nya itu ada di sister. Nah, habis data dasar ya, data dasar Bapak Ibu sudah sesuai, masuk ke mata kuliah. Ya, mata kuliahnya gimana? Jadi lihat ya, mata kuliahnya ini mungkin untuk mata kuliah saya nggak bisa menjelaskan apa namanya detailnya. Bapak Ibu harus sesuai mata kuliah dan lain-lain. Nah, itu bisa dilihat pengajaran Bapak Ibu atau bisa menghubungi prodi di masing-masing prodi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ngajar apa aja nih ya. Nah, nanti jika belum muncul, belum ada apa namanya pengajarannya, diklik sinkron data pengajaran ya. Diklik sinkron data pengajaran. Jika belum muncul juga silakan hubungi program studi Bapak Ibu ya untuk datanya apakah memang Bapak Ibu dilaporkan atau tidak dilaporkan ya, seperti itu. Nah, habis data pengajaran yaitu data pendidikan ya, riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu apa namanya isi ya tanggal penerbitan ijazah. Nah, biasanya yang kosong di tanggal penerbitan ijazah. Kalau misalkan di sini masih pada kosong, Bapak Ibu bisa lapor ke di bagian pangkalan data, yaitu di saya juga ya, di saya. Nah, bisa melapor kalau misalkan data pendidikan Bapak Ibu kosong. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau kosong itu perbaikannya bukan di sini, tapi di PD Dikti. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini diisi tanggalnya, tanggal sesuai ijazah, terus juga diupload filenya, ijazahnya, dan transkripnya. Serta juga kalau misalkan dari luar negeri ada namanya SK penyetaraan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi SK penyetaraan juga diupload kalau misalkan lulusan dari luar negeri. Nah, jadi pendidikan S1, S2, sampai S3 itu harus diupload. Ya, kalau misalkan sampai S3 ya sampai S3 yang diupload datanya. Nah, dari 3 data dasar itu semua sudah terisi, kita langsung masuk ke pengisian ya. Pengisian dari bidang A sampai bidang E. Ya, jadi pengisiannya itu ada di bidang A sampai bidang E. Bidang A itu apa? Ya, bidang A itu hanya pendidikan ya. Jika
pendidikan Bapak Ibu belum digunakan pada jabatan akademik sebelumnya. Misalkan saya contohnya saya sudah S2. Nah, S2-nya itu saya sudah pakai nih di jabatan sebelumnya. Ya di sini nggak usah diisi. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang jabatan sebelumnya saya belum masukkan S2 saya, ya di sini diisi seperti itu. Ya. Jadi bidang A hanya mengisi pendidikan dan juga ada namanya pendidikan dan pelatihan prajabatan. Nah, ini biasanya Bapak Ibu yang kalau dosen itu biasanya pelatihan pekerti dan pelatihan AA, ya seperti itu. Itu yang diisi, yang dimasukkan. Kalau Bapak Ibu belum memasukkan pelatihan tersebut, ya silakan masukkan di sini ya, untuk diklaim. Nah, terus di bidang A-nya ini aja ya, sedikit kan, nggak terlalu banyak lah ya di bidang A. Ya, hanya ini saja yang dimasukkan. Jadi Bapak Ibu kalau ijazah pasti punya ya. Kalau misalnya ini terus juga dikumpulkan sertifikat pelatihan yang prajabatan dosennya ya. Prajabatan dosennya itu AA atau pekerti. Nah, seperti itu. Habis bidang A, lanjut ke bidang B. Nah, bidang B inilah yang mungkin agak banyak ya. Yang pertama, Bapak Ibu kegiatannya apa bidang A itu? Ya mulai dari pelaksanaan pendidikan itu mulai dari pengajaran ya. Nah, itu diisi pengajarannya. Ya, pengajaran Bapak Ibu diisi ya diklik yang yang tanda biru ya, tanda biru yang simbol kaca pembesar ini ya. Diklik ya, nanti akan masuk ke inian isian ya. Jadi lihat di unsur, subunsur dan butir kegiatan apa saja yang Bapak Ibu punya. Nah, itulah yang Bapak Ibu bisa isi. Kalau Bapak Ibu nggak ada kegiatan di situ ya nggak usah dipaksakan ngisi ya. Ya emang nggak ada kegiatannya ya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Yang intinya semua yang Bapak Ibu ada kegiatannya itu harus Bapak Ibu klaim ya, Bapak Ibu isi di sini. Terus nah, pas diklik tadi akan masuk seperti ini ya. Tambah pengajaran akan masuk seperti ini. Nah, diklik ditambah ya. Klik di tanda tambah ini karena kan di angka kredit menurut instansi pengusul masih kosong nih ya. Nah, untuk ngisinya yaitu diklik tanda tambah ini. Ya, diklik dan akan muncul yang di bawah ini ya. Akan muncul pengisiannya bidang B perkuliahan ya. Nah, diisi semesternya. Bapak Ibu ngajar di semester berapa aja? Satu-satu ya. Per semester ngisinya. Ya, ngisinya per semester. Nah, ngisinya per semester. Jadi Bapak Ibu klik semester berapa, misalkan di sini 2021-2. Kalau saya kasih pemahaman dulu. Maksud 2021-2 ini apa? 2021 itu ada tahunnya, angka 2-nya itu adalah semesternya, semester genap. Jadi kalau genap itu angkanya 2, kalau ganjil itu angkanya 1. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu ngajar di tahun semester berapa? Kalau misalkan dipilih saja di sini. Ini sudah ada pilihannya, jadi tidak ngetik ya, tapi dipilih. Nah, pilih 2021-2 misalkan. Nah, diklik, terus akan muncul mata kuliahnya di bawah. Ya. Akan muncul mata kuliahnya di bawah. Ya. Nah, itu diisi jumlah kelasnya. Kalau SKS-nya itu sudah otomatis, ya tidak bisa dirubah. Yang diisi adalah jumlah kelasnya. Misalkan Bapak Ibu mengajar 2 kelas, ya diisi 2 kelas. Mengajar 1 kelas, ya diisi 1 kelas. Ya seperti itu. Terus upload surat tugasnya, ya. Terus juga isi tanggal surat tugasnya. Atau kalau kita biasanya surat tugas mengajar atau SK mengajar, ya diisi. Ya. Nah, terus di bawahnya ini ada namanya bukti pengajaran. Ya.
bukti pengajaran. Bukti pengajaran Bapak Ibu apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan? Ya, kan ada absen, kan absen pasti ada kan. Terus nilai pasti ada. Nah, itu pun nggak masalah. Mau ditambahkan RPS, silakan tambahkan RPS ya. Mau lengkap, silakan ya. Intinya Bapak Ibu usahakan diisi semua ya, diisi semua untuk data ini. Nah, isinya gimana? Ini ada dua cara, yaitu bisa upload file atau input link repository. Ya, jadi nanti kalau input link repository itu bisa menghubungi nanti ya di fakultas ya, menghubungi untuk apa repositorinya gimana. Ya, nanti kita akan kasih tahu ya untuk link repository, karena repository bukan saya megang ya. Nanti mungkin bisa disampaikan di program studi dan fakultas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nggak mau ribet, link repository ya bisa upload file, silakan upload file. Ya, tinggal diklik yang upload filenya, bukan yang input link repository. Ya. Nah, jika sudah diisi semua, itu klik simpan, ya save, ya klik save dan akan masuk ke sini ya nanti ya, dimasuk ke angka kredit menurut instansi pengusul. Jadi Bapak Ibu kan tadi yang saya bilang nggak usah ngitung-ngitung angka kreditnya atau nilainya, itu sudah nanti akan otomatis masuk ke angka kredit yang diusulkan. Nah, tadi itu bidang B. Bidang B itu nggak hanya pendidikan saja ya. Atau nggak saya nanti setelah ini saya coba buka yang langsung di webnya ya, biar tahu Bapak Ibu. Atau nggak saya izin langsung buka di webnya saja ya. Bentar, saya stop share saja karena banyak datanya. Oke, nah ini bentar, ini akun saya bisa apa enggak ya akun saya? Oke, oh akun saya nggak bisa dipakai karena saya sudah mengajukan jadi nggak bisa dibuka ya. Ini saya logout dulu pakai. Saya izin karena saya megang juga akun Prof. Hafiz, saya izin ya Prof. Hafiz untuk membuka dulu. Nah, ini tadi ya menu PAK ya. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Ini tinggal kita klik detail. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Saya langsung ke bidang B. Nah, ini tadi ya, nggak hanya pengajaran aja, tapi ada di bawahnya banyak ya, mulai dari bimbingan, seminar, bimbingan kuliah, ya, terus juga bimbingan disertasi, tesis, skripsi, semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan yang ada, silakan diisi ya, diisi semua ya, mulai pengujian. Tapi di sini ada beberapa yang mungkin, mohon maaf, kalau misalkan yang belum mengajukan kepangkatan itu kayak bimbingan skripsi atau tesis itu belum muncul seperti kayaknya ya, karena memang di pengusulan Jafung itu yang asisten ahli tidak mengusulkan bimbingan tesis dan skripsi ya seperti itu. Tapi kalau misalkan muncul tanda biru ini ya bisa diisi ya, silakan diisi ya seperti itu. Nah, terus juga mulai dari buku ajar ya, mengembangkan buku ajar atau mengembangkan program kuliah ya, itu silakan Bapak Ibu isi. Misalkan mengembangkan program kuliah, Bapak Ibu mengembangkan RPS atau yang lain, nah itu silakan diisi. Terus Bapak Ibu mengembangkan bahan ajar ya, misalkan ada buku ajarnya, diktat, modul dan lain-lain, nah silakan dimasukkan ya, sesuai dengan poin-poin yang ada di sini
ya, sesuai poin-poin yang ada di sini. Terus menyampaikan orasi ilmiah, ya, kayak ya mungkin modelnya kayak saya, menyampaikan di perguruan tinggi orasi atau pertemuan-pertemuan seperti ini, silakan diisi. Ya, yang penting ada buktinya. Ya. Terus juga menduduki jabatan perguruan tinggi. Ya. Nah, mulai dari yang ini yang ya, menjabat yang struktural. Yang menjabat silakan diisi di sini. Ya. Terus juga membimbing akademik dosen yang rendah jabatannya. Nah, apabila Bapak Ibu melakukan apa ya namanya bimbingan ya, bimbingan untuk penaikan jabatan, misalkan Bapak Ibu jabatannya udah lektor, namun membimbing nih yang asisten ahli ya supaya bisa naik ke lektor. Nah, silakan. Yang penting ada penunjukan dari penunjukan dari universitasnya atau fakultasnya ya, dan juga ada buktinya. Nah, ini juga sama ya, pencakapan akademik dosen, sharing. Nah, terus juga ada pengembangan diri ya, meningkatkan kompetensi. Nah, ini yang Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan, nah ini ada ketentuannya ya Bapak Ibu semua. Ada ketentuannya yaitu lama waktunya. Ya, kalau misalkan waktunya cuma sehari, ya ini nggak masuk. Ya. Paling lama, paling cepat itu adalah 10 jam sampai 30 jam. Ya kisaran 3 harian lebih lah. Ya, seperti itu. Nah, ini pelatihan kompetensi, pengembangan kompetensi. Nah, ini untuk di bidang B, ya, bidang B, yaitu pelaksanaan pendidikan. Ya, di bidang B. Oke, lanjut dari bidang B ke bidang C. Bidang C itu apa saja? Aduh ya, agak lemot. Nah, ini bidang C yaitu penelitian. Nah, ini yang mungkin kalau bisa benar-benar jangan terlewat nih ya, yang penelitian. Ya, bidang penelitian karena kenapa? Sayang ya. Dan juga angka kreditnya itu besar ya dibandingkan dengan Bapak Ibu mengajar misalkan lupa melaporkan 1 semester ya mungkin cuman hilang angka kreditnya 6 atau 8. Nah, tapi kalau penelitian itu bisa sampai 10 hilang ya. Nah, itu sayang kan. Nah, ini penelitian ini mulai dari buku referensi ya atau monograf. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menerbitkan buku yaitu buku referensi atau monograf, silakan diisi. Isinya bagaimana? Ya sama sebenarnya semua, klik ini ya. Ya agak lama nih. Nah, klik ini sama ya, tadi menunya sama kan kayak tadi yang saya jelaskan di awal. Ini masih kosong, ditambahkan. Nah, tambahkan, tinggal diisi nih Bapak Ibu ya, mulai dari tahun akademiknya diisi tahun berapa, tahun dasar akademiknya, bukunya terbit di tahun berapa ya, terus juga tanggalnya, juga penulisnya. Kalau misalnya penulisnya 1 ya tulis 1, kalau penulisnya 3 tulis 3. Nah, nama Bapak Ibu penulis ke berapa? Misalkan penulis kedua ya tulis 2 ya, seperti itu. Kalau penulis pertama ya tulis pertama. Ya. Nah, terus juga angka kreditnya. Nah, untuk angka kredit Bapak Ibu lihat nih di sini. Ini kan ada sudah dikasih tahu maksimal 40 ya. Nah, Bapak Ibu tulis saja maksimal ya, tulis saja maksimal. Ya, misalkan 40 ya tulis 40, tapi dilihat nih jumlah penulisnya ya. Jumlah penulisnya berapa? Kalau misalkan jumlah penulisnya 1, ya otomatis udah semua 40 di sini ditulis. Kalau penulisnya 2, ya berarti dibagi. Penulis pertama itu 60% dari 40 tersebut dari nilainya. Ya. Penulis kedua yaitu 40%. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan penulis pertama 40 dari 60%-nya ya 24 ya kalau salah. Nah, tulis 24 maksimal saja, enggak apa-apa. Ya, kalau misalkan kedua ya
penulis kedua berarti 40%-nya ya mungkin 16 ya, terus saja maksimalnya dihitung ya. Gitu. Jadi hitungannya lihat dari maksimal angka ini ya. Tapi kalau misalkan satu penulis saja ya udah tinggal langsung tulis 40 seperti itu. Ya. Terus juga satuan hasil. Yang satuan hasil ini apa? Ya kalau misalkan tadi kan buku, ya udah tulis buku. Ya, terus ini saya tulis buku langsung. Nah, terus juga ISBN-nya diisi, ya ISBN-nya, terus juga judulnya apa. Nah, ini link repositorinya, ya link publikasinya. Kalau misalkan Bapak Ibu publikasinya ada misalkan melalui web, ya tulis webnya di sini. Kalau misalkan nggak ada nih bukunya buku cetak, ya Bapak Ibu upload ke repositori, ya ke repositori diupload dan nanti linknya yang ditaruh di sini. Ya. Keterangan Bapak Ibu bisa isi atau tidak ya nggak apa-apa, ini opsional. Ya, yang tulisan opsional ini nggak wajib ya. Kalau tulisan opsional nggak wajib. Nah ini kalau misalkan tadi linknya ada username atau passwordnya ya bisa ditulis di sini. Nah terus juga upload berkas ya, upload file bukunya di sini juga. Ya. Terus save simpan. Nah itu akan setelah save simpan itu akan masuk ke sini nantinya. Ya, seperti itu. Ya, kita balik lagi. Ya. Nah, di sini tadi ya mulai buku, terus juga apa namanya ini buku juga tapi dalam book chapter ya. Chapter bisa internasional atau nasional. Untuk isiannya sama ya semuanya. Ini sebagai contoh lagi saya coba buka. Isiannya sama. Nanti yang kalau ada yang beda saya akan terangkan juga. Ya sama kan? Sama semua. Ya mulai dari tahun akademik, tanggal, penulis ya, angka kredit. Nah, angka kredit beda-beda ya maksimalnya. Nah, inilah yang dilihat nanti. Kalau tadi kan 40. Nah, kalau yang buku ini, book chapter ini 15. Ya tadi yang saya bilang, isi saja maksimal ya. Gak usah bingung-bingung, gak usah. Kalau mau ngisi 10 ya nggak masalah. Tapi lebih bagusnya isi saja maksimal. Ya. Nah, ini sama, nah, isiannya sama semua. Oke, saya close. Oke, nah dari book chapter ini lanjut ke hasil penelitian dan publikasi. Nah, ini yang isiannya agak berbeda dari buku ya. Ini hasil publikasi ke jurnal ya. Jurnal itu ada jenis-jenisnya ya, ada jurnal internasional berreputasi, ada jurnal internasional terindeks ya, basis data internasional berreputasi. Kalau ini yang satu ini biasanya nyebutnya Q1, Q2 ya, Q1 lah. Terus juga jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori 2 ya, atau di luar tadi ya, internasional berreputasi yang nomor 2. Terus ada jurnal nasional ya, jurnal nasional terakreditasi dikti yang biasanya ini Sinta 1, Sinta 2 ya. Atau terakreditasi Kemenristek Dikti peringkat 1, peringkat 2. Terus juga jurnal nasional berbahasa Inggris resmi PBB yang kalau yang ini biasanya terakreditasi peringkat 3 dan 4. Ya, yang nomor 5. 5A. Yang 5B ini jurnal nasional ya yang peringkat terakreditasi 5 dan 6 atau Sinta 5, Sinta 6. Nah, yang nomor 6 ini adalah jurnal nasional saja yang tidak terakreditasi, yang ISSN saja, yang memiliki SSSN. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mempunyai apa namanya publikasi di mana? Ya, dilihat ya di masing-masing ini. Terus juga jurnal yang ditulis dalam bahasa PBB namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal internasional. Jadi ada jurnal yang dia bukan nasional tapi apa namanya termasuk internasional tapi belum ada masuk ke syarat internasional, ya masuk ke sini. Ya. Gitu. Nah, cara ngisinya gimana?
Saya buka contoh satu ya. Nah, ini kalau tadi ya, kalau misalnya udah diisi akan muncul seperti ini di baru, ini akan ada angkanya, jumlahnya juga akan ada angkanya. Nah, di sini juga akan ada tulisannya nih kalau misalkan sudah diisi ya. Kalau misalkan sudah diisi mau apa? Mau dihapus, ya silakan dihapus, mau diedit bisa diedit di aksi ya. Diklik saja. Ya. Isiannya sama kayak kita ngisi. Nah, bagaimana ngisinya? Kita contohkan ya. Yang pertama tadi klik tambah, terus juga di sini ada semester, tahun akademik masih sama ya, penulis jumlah penulis masih sama, jumlah penulis keberapa. Nah, ini ada namanya sebagai koresponden ya, koresponden si kita itu Bapak Ibu sebagai koresponden enggak ya. Kalau misalkan sebagai koresponden ya tulis ya, pilih ya. Kalau tidak ya pilih tidak. Nah, terus angka kreditnya berapa tadi ya? Lihat di tulisan di sini maksimalnya berapa. Ya, tulis saja maksimal. Nah, terus dijadikan syarat khusus atau tidak. Ini adalah biasanya gini. Kalau misalkan Bapak Ibu sebagai penulis pertama ya, tulis saja bisa sebagai syarat khusus ya, seperti itu. Karena syarat khusus ini harus penulis pertama ya atau sendiri ya. Gitu. Terus ini ada judul ya, judulnya apa? Silakan ditulis judul. Terus juga ini ada tanggal ya, tanggal terbitnya. Terus juga satuan hasilnya yaitu jurnal, terus saja jurnal. Ya. Nah, di sini tulis web jurnalnya ya, web jurnalnya yang langsung membuka publikasi Bapak Ibu semua. Jangan ditulis web halaman depannya ya, tapi langsung saja yang menuju ke artikel Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya. Ini contohnya misalkan ya, ini. Nah, ini kan kayak ini. Nah, yang menujunya itu langsung yang ke ini, yang ke artikelnya ya. Yang ke artikelnya, bukan yang jurnal.stikim.ac.id-nya, bukan, tapi yang langsung ke view artikelnya ya. Nanti akan menunjukkan ke artikel Bapak Ibu semua ya, seperti itu. Nah, terus juga URL dokumen ini opsional ya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu ada link yang lain ya boleh diisi. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah. Nah, kalau misalkan jurnal internasional, semua jurnal internasional itu ada namanya cek originality ya, originalnya ya. Jadi itu harus dicek ya, cek originalnya dulu ya, baru dimasukkan ke repositori dan masukkan link repositorinya di sini. Nah, seperti itu. Nih, kalau ada tambahan di jurnal internasional yaitu ini ya, cek originalnya. Terus masukkan namanya bukti review ya, bukti review artikel. Nah, ini juga opsional ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada review artikelnya silakan dimasukkan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah ya. Terus juga keterangan juga opsional ya. Gitu. Terus di sini upload berkas tadi. Bapak Ibu upload berkas jurnalnya di sini. Artikelnya saja yang di sini yang diupload. Bukan satu buku jurnalnya enggak, tapi artikel Bapak Ibunya saja yang diupload di sini. Nah, terus habis itu save. Ya. Save dan akan muncul di sini. Itu untuk pengisiannya ya, pengisian yang jurnal internasional. Ya, semua jurnal internasional sama pengisiannya. Jadi saya nggak buka satu-satu ya, biar cepat. Nah, jurnal internasional sama pengisiannya seperti itu. Nah, kita masuk yang jurnal nasional. Nah, jurnal nasional seperti apa isinya? Nah, kita lihat. Sama ya, menunya sama semua. Kita klik tambah. Nah, ini jurnal nasional.
beberapa isian sama ya. Semester, tahun akademik, ya, diisi jumlah penulis, penulis keberapa, tanggal, satuan, angka kredit, ya tadi ini kalau ini maksimalnya 25, ya ditulis maksimalnya saja. Nah ini tadi dijadikan syarat khusus atau tidak. Ya. Kalau tadi internasional juga kan ada koresponden. Nah kalau di jurnal nasional memang tidak ada koresponden ya, itu. Nah terus di sini syarat khusus atau tidak. Kalau misalkan sebagai syarat khusus ya tinggal ya, kalau tidak ya tidak. Tadi yang syarat khusus, saran saya kalau misalkan Bapak Ibu nulis sendiri ya masukkan saja syarat khusus atau penulis pertama. Ya, masukkan saja syarat khusus. Ya. Terus judul web jurnal ya tadi yang sudah saya jelaskan, terus juga URL dokumen kalau ada ya masih opsional dan keterangan opsional. Nah, kalau ini tadi di jurnal nasional itu tidak diminta cek originalnya ya, tidak perlu kalau di jurnal nasional. Ya, jadi tinggal diisi yang ininya saja. Oke, itu untuk pengisiannya untuk jurnal nasional. Ya. Ya, sudah lama. Maaf, Oke, habis jurnal nasional sudah ya. Di sini tadi yang sudah saya jelaskan ada sampai poin 7. Nah, terus juga ada namanya hasil penelitian dan pemikiran yang didiseminasikan. Jadi kalau tadi dalam penelitiannya dalam bentuk jurnal, kalau ini penelitiannya hanya didiseminasikan atau disajikan saja. Ya, disajikan melalui presentasi oral ya dan dimuat dalam proceeding. Nah, ini masuk ke poin 2A. Nah, ini ada yang internasional, ada terindeks Imago dan Scopus, ada yang terindeks Scopus atau Explore ya. Dan juga ada internasional saja yang tidak terindeks dan ada yang nasional. Pengisiannya gimana? Ya hampir sama ya Bapak Ibu semua, hampir sama. Ya kalau ini yang internasional saya contohkan. Nah ini ya, nah sama ya, sama kayak tadi ngisi jurnal kan, sama. Ya intinya internasional pasti ada cek original. Ya semua sama tinggal diisi dan yang beda tadi nilai angka kreditnya berbeda-beda. Nah itu aja. Nah habis ngisi semua jangan lupa disimpan. Oke, saya balik lagi biar cepat ya. Nah, habis apa namanya yang didiseminasikan melalui proceeding secara presentasi oral dan ini yang selanjutnya ada disajikan poster dalam proceeding ya. Kalau poster dalam proceeding ya bisa ini isiannya sama semua ya Bapak Ibu. Terus disajikan seminar atau simposium lokakarya tetapi tidak dimuat dalam proceeding. Ya ini hanya didiseminasikan saja, tidak ada proceedingnya. Ya bisa masukkan yang ini. Atau hasil pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar atau simposium lokakarya tapi dimuat dalam proceeding. Ini hanya proceeding saja, tidak dipresentasikan atau tidak disajikan. Ya, tinggal diisi. Terus juga hasil penelitian pemikiran yang disajikan dalam koran atau majalah. Jadi ada karya tulis ilmiah Bapak Ibu dalam koran atau majalah, silakan ya dimasukkan. Terus juga ada hasil penelitian atau pemikiran kerjasama industri yang tidak dipublikasikan atau tersimpan dalam perpustakaan yang dilakukan secara lembaga. Kalau misalkan hanya dalam perpustakaan ya boleh masukkan di sini. Ya. Nah, terus Bapak Ibu menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah ya bisa dimasukkan. Ya, yang kalau ini yang ber-ISBN, ya, dia harus ber-ISBN, ya, seperti itu. Terus juga membuat rancangan dan karya
teknologi yang dipatenkan. Nah, Bapak Ibu punya haki atau hak paten, ya silakan dimasukkan. Ya, hak patennya macam-macam, ya ada jenis-jenisnya, pilih sesuai jenisnya. Ya, ada yang internasional, ada yang nasional, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan hanya karya ciptaan ya masuk ke sini, ya. Poin yang F. Terus membuat rancangan dan teknologi yang tidak dipatenkan, ya silakan diisi, ya. Gitu. Nah, ini hanya sampai sini saja yang poin penelitian bidang C. Nah, kita masuk ke bidang D. Bentar ya. Ini bidang D. Nah, bidang D ini adalah pengabdian masyarakat, ya. Jadi kegiatan-kegiatan Pengmas Bapak Ibu dimasukkan ke bidang D, ya, mulai dari menduduki jabatan pimpinan, ya, pimpinan pemerintahan, ya, atau pejabat negara. Nah, ini pejabat organiknya. Nah, itu bisa masuk di sini. Kalau ini isinya ya lebih sederhana lagi kalau ini. Ya tinggal nulis aja ini nih. Ya. Semester, tahun akademik, uraian tadi menjadi misalkan apa, ya. Terus juga tanggal berapa periodenya, ya, mulai di apa terhitungnya. Terus juga satuan hasilnya. Ya, satuan hasilnya misalkan ada SK penetapan atau apa, ya, ditulis di situ. Dan tinggal save. Nah, kalau udah di save dia akan muncul namanya upload dokumen. Nah, upload dokumen itu akan kita contohkan saja asal dulu. Saya save, ya. Nah, kan kalau save ini ada data Anda sudah berhasil ditambahkan, kita klik OK. Nah, dia kan langsung ngisi sendiri angka ininya, ya. Nah, dia akan muncul seperti ini, ya. Ini keklik 2 kali jadi masuk 2, ya. Jadi lihat ya, kalau misalkan masuk 2 kayak gini tinggal dihapus 1, ya. Nah, ini bukti fisiknya, Bapak Ibu tinggal upload, tinggal klik surat tugas dan sertifikatnya. Nah, surat tugas dan sertifikatnya, ya, seperti itu. Saya hapus dulu. Oke. Oke, kita balik lagi di bidang D. Nah, terus juga pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Nah, ini mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Silakan diisi, sama ya, ngisi sama semua. Ya, modelnya kayak tadi yang saya sudah jelaskan. Ya. Terus ini Bapak Ibu sebagai penyuluh atau sebagai narasumber. Nah, itu masuk ke C. Ya, yang poin C itu ada tingkatnya apa? Ada yang terjadwal atau terprogram. Biasanya ini dia continue ya, kalau terjadwal atau terprogram, nggak ada, ibaratnya nggak insidental, ya gitu. Jadi dia itu bisa yang dalam 1 semester lebih atau kurang dari 1 semester lebih, ya, kurang dari 1 semester atau minimal 1 bulan. Ya. Nah, ini yang mana Bapak Ibu kegiatannya? Silakan dipilih, ya. Tinggal diklik yang tanda isinya, ya, tanda birunya. Jika sudah diisi, ya, isiannya sama ya, kayak tadi sama semua. Terus juga memberi pelayanan kepada masyarakat yang lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum dan pemerintahan. Nah, ini silakan. Kalau misalkan ada, silakan dipilih. Intinya diisi sesuai dengan item yang ada, ya. Item yang ada Bapak Ibu tinggal masukkan. Nah, Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal, ya, atau editor atau dewan penyunting atau dewan redaksi, ya, bisa dimasukkan di sini, ya, seperti itu. Ini adalah untuk yang bidang D atau pengabdian masyarakat. Nah,
Terus yang terakhir bidang E, ini ada bidang penunjang. Nah, bidang penunjang ini penunjang tugas dosen mulai dari menjadi panitia atau badan pada perguruan tinggi, ya, panitia atau badan perguruan tinggi apa saja yang ada di perguruan tinggi silakan dimasukkan sebagai ketua atau sebagai anggota. Ya. Terus menjadi panitia badan pada lembaga pemerintahan, ya silakan diisi, ya, dia sebagai ketua atau sebagai anggota. Ini panitia atau badan, ya. Terus juga panitia daerah, ini ada panitia pusat, ada panitia daerah. Nah, kalau Bapak Ibu ditunjuk oleh instansi pemerintah, ada kegiatan, ya silakan diisi di sini. Terus menjadi anggota organisasi profesi, ya. Nah, Bapak Ibu sebagai anggota profesi silakan diisi. Ada tingkat nasional, ada tingkat internasional. Ya, sebagai anggota pengurus atau anggota atas permintaan. Kalau anggota atas permintaan itu biasanya kan permintaan dari organisasinya, ya. Itu ada buktinya juga. Nah, silakan diisi. Cara isinya sama, ya. Diisi apa namanya uraiannya, terus di save dan akan muncul buktinya, ya, kayak tadi. Terus juga mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintahan. Nah, ini Bapak Ibu sebagai perwakilan dalam panitia antar lembaga yang bisa masuk ke sini. Dan juga sebagai delegasi pertemuan internasional, ya silakan masukkan di sini. Dan juga Bapak Ibu mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah, silakan diisi. Kan biasa kegiatan ilmiah itu Bapak Ibu ikut seminar kan bisa tuh. Nah, itu sebagai peserta kan. Nah, kalau sebagai peserta isinya adalah di anggota, ya. Sebagai peserta isinya di anggota. Kalau sebagai kepanitiaan bisa isinya kalau panitianya ya tetap di anggota sih kalau kepanitiaan, kecuali kalau misalnya kepanitiaannya sebagai ketua, ya, ketua pelaksananya, ya. Nah, itu tulis di ketua. Seperti itu. Jadi mulai anggota sampai peserta tulis di poin anggota. Ya. Terus mendapatkan penghargaan tanda jasa. Nah, ini yang Satya Lencana, ya, Satya Lencana, ya, Bapak Ibu, ya, kalau misalkan 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, ya silakan diisi. Ada yang memperoleh penghargaan lain selain Satya Lencana, ya silakan diisi. Ada tingkat nasional, tingkat internasional, dan lokal. Nah, kalau Bapak Ibu menulis buku pelajaran SLTA yang diterbitkan secara nasional, ya silakan bisa diisi juga. Ya. Juga mempunyai prestasi bidang olahraga, ya, ada mulai dari tingkat nasional, internasional, dan daerah, ya silakan diisi. Juga tim penilai, ya, penilai penilai jabatan akademik dosen, ya. Yang tadi tim review, ya, review Jafung, ya silakan diisi. Tapi kan itu ada syaratnya, ya. Ada syaratnya untuk tim review. Nah, itu harus menyesuaikan syarat tersebut. Ya. Terus menjadi asesor kegiatan PAK, BKD, hibah penelitian, ya silakan diisi. Bapak Ibu sebagai asesor tersebut. Ya. Oke, itu adalah bidang E, bidang yang terakhir. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisi dari bidang A sampai bidang E, Bapak Ibu bisa melihat di resume. Ya. Bapak Ibu nggak ke persyaratan dulu, ya. Maaf, ke persyaratan. Nah, di persyaratan ini ada yang harus Bapak Ibu input. Ya. Yang pertama adalah SK. Ya. SK, terus juga kalau misalkan ada yang sertifikat pendidik, ya silakan di input sertifikat pendidik. Jadi yang ada tanda ininya, tanda view editnya, ini Bapak Ibu bisa isi, ya. Kalau ini sudah saya isi. Kalau yang ini sudah saya isi tadi. Bentar. Jadi intinya kalau misalkan ada tanda editnya itu Bapak Ibu yang upload, silakan diupload, ya. Tadi.
Kan Bapak Ibu upload. Nah, kalau tadi yang upload bidang A, B, C, D sampai nanti Bapak Ibu tinggal tadi di print dulu ya. Ini kan ada, sorry saya kasih tahu. Ini ada tulisan bidang A, bidang print dupak. Nah, Bapak Ibu print ini ya. Bidang A ini tadi di bidang B di B, bidang C di C, bidang D di D, bidang E di E. Nah, kalau yang print dupak ini hanya satu saja ya. Nggak usah. Ini sama semua, yang di bidang B print dupaknya sama, C print dupaknya juga sama. Nah, jadi di print dan dilihat ya. Nah, tapi di sini karena di sini memang tugasnya nanti dari admin fakultas ya, nanti akan diarahkan oleh admin fakultas. Nah, terus masuk ke resume. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu sudah isi akan masuk ke sini nih di resume ini. Ya. Berapa sih yang keisi? Nah, inilah yang keisi ya. Jadi jumlahnya adalah ini yang nanti akan diklaim oleh kami dari perguruan tinggi. Misalkan Bapak Ibu, oh ternyata memiliki angka kredit yang mau diklaim yaitu 121 angka kredit. Nah, inilah yang nanti akan digunakan untuk kenaikan jabatan fungsional Bapak Ibu nanti. Nah, seperti itu. Ya. Jadi misalkan Bapak Ibu belum asisten ahli, ya sudah punya tabungan segini nih. Jadi kan tinggal nambahin 30 angka kredit lagi. Nah, itu kan kalau asisten ahli kan 150. Tinggal nambahin 30 angka kredit lagi. Nah, seperti itu. Jadi mudah. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak mengisi ini akan nol. Dan Bapak Ibu akan harus memenuhi sampai 150 tersebut ya angka kreditnya. Nah, itu kan akan memerlukan waktu lagi ya, seperti itu. Nah, ini untuk resume. Nah, seperti itu ya. Hanya sampai ke resume. Nanti Bapak Ibu kalau udah selesai ajukan pengusulan baru. Nah, ini diklik. Diklik dan kalau misalkan sudah ada tanda kirim, diklik kirimnya. Nah, misalkan contohnya ya. Nah, seperti ini. Ini klik kirim. Tapi kalau nggak muncul seperti ini, ada tulisan yang lain, berarti ada data yang belum Bapak Ibu masukkan. Data pendukungnya, misalkan tadi SK-nya belum dimasukkan atau sertifikatnya belum dimasukkan. Intinya bukti-buktinya belum dimasukkan, yang nggak akan muncul kirim seperti ini, tapi munculnya yang lain. Ya, itu pemberitahuan bahwa data masih kosong. Nah, seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu ya untuk pemberitahuannya. Pengajuan di resume inilah yang sampai Bapak Ibu harus lakukan ya, sampai pengajuan usulan baru ini. Oke, mungkin itu presentasi dari saya ya. Untuk Bapak Ibu mudah-mudahan bisa lebih jelas ya. Atau kalau misalnya belum jelas nanti ada diskusi di di masing-masing fakultas, silakan ditanyakan ya kesulitan dan lain-lainnya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator Ibu Uci. Silakan Ibu Uci. Terima kasih Bapak Rahmat. Jadi sesuai dengan arahan dari rektorat ya Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan nanti akan dijawab di fakultas masing-masing. Begitu ya. Tapi mungkin izin ini Pak Rahmat, ada pertanyaan dari Pak Hafiz yang mungkin lebih enak Pak Rahmat yang menjawab gitu ya. Tapi nanti kalau yang lain bisa dijawab di fakultas begitu ya. Ini terkait dari Pak Hafiz disampaikan kegiatan ABCD dan penunjang mulai masuk WIMA atau kenaikan jabatan akhir sampai 31 Desember 2022. Bagaimana presentasi ABCD untuk penunjang di 1 Januari 2023 sampai dengan hari ini? Jadi kan kita sampai 20 Desember aja ya Pak ya. Nanti selanjutnya bagaimana? Oke, berdasarkan sosialisasi kemarin dari Dikti dan LLDikti, itu memang pelaporan yang pengakuan angka kredit ini hanya sampai Desember 2022 saja. Yang 1 Januari 2023 sampai hari ini itu akan diikutkan dalam aturan terbaru nanti.
Ya, kita akan nunggu setelah tanggal 30 Juni nanti. Ya, seperti itu Pak Prof. Izin yang saya tahu. Oke, jadi memang sekarang sampai 31 terlebih dahulu ya, Pak Rahmat ya. Nanti selanjutnya aplikasi apa yang digunakan masih belum ada pengumuman selanjutnya gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang tadi ada nih beberapa yang men-screenshot tentang gagal proses gitu-gitu ya Pak Rahmat ya. Iya. Itu mungkin nanti bisa dibagaimanakan tuh Pak. Kalau yang gagal proses dan lain-lain, tadi kalau yang gagal proses kayak tadi ya saya kasusnya, itu teman-teman yang sedang mengajukan, yang kemarin mengajukan sampai tanggal 4 April kemarin, itu memang nggak bisa ngeklik ya, nggak bisa ngeklik PAK-nya. Kayak saya juga nggak bisa. Iya, tapi ini adalah teman-teman yang memang belum, Pak. Oh, yang belum. Oke, kalau yang belum nanti bisa didata ya masing-masing program studi atau fakultas didata. Nanti saya coba cek ya. Tanyakan ya, Pak ya. Biar nggak satu-satu. Di operator ya, Pak ya. Sama satu lagi informasi Bapak Ibu, tadi beberapa ada yang japri saya terkait sister ya, mungkin yang belum punya sister dan lain sebagainya. Kami mengadakan pendataan di daftar hadir, nanti silahkan untuk diisi daftar hadirnya. Yang belum punya sister, nanti akan kami sampaikan dari kepegawaian fakultas, akan kami sampaikan ke pangkalan data dosen gitu ya, Pak Rahmat ya, ke Pak Rahmat. Begitu. Kita lanjut ke mungkin kita tidak ada sesi pertanyaan live di main room ini ya. Jadi nanti semua ibu bapak akan diarahkan ke breakout room ya. Mungkin ini di sini sebelum break room saya ingin mengingatkan. Jadi semua dosen suka atau tidak suka, kalau memang mau terus jadi dosen di UIMA, harus mengupayakan maksimal pengisian angka jabatan saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau kalian cuek, nggak ngisi, itu berimplikasi pada kita semua. Jadi ibarat satu rumah, ya, satu rumah punya, katakanlah kita punya 100 dosen, satu rumah punya 100 pintu. Rumah kita nggak mau kemalingan. Nah, ada satu orang yang masa bodoh, saya bodoh amat lah, nggak mau ngikutin, saya pusing, saya banyak urusan di rumah tangga, saya banyak urusan di keluarga. Nah, kalau ini terjadi, maka rumah itu kecolongan. Ya, jadi kita bukan Anda saja yang jengkel. Kenapa kok kita istilahnya dibrek-brek atau dikejar-kejar dengan limitasi waktu yang pendek? Yang marah sama dikti itu, terutama sama LL3 dikti, LL31, LL3, seluruh LL3 di Indonesia, yang marah itu bukan kita aja. Semua marah karena kita sudah ada di sister tapi harus ngisi kembali di Sijali. Ya, jadi berulang-ulang. Ya, nah itu kita marah semua, tetapi tidak bisa menyelesaikan marah karena posisi kita di bawah. Ya, ibarat kita ini bawahan, atasan kita seenaknya. Ya, kita hanya bisa berdoa sekarang dan bisa play the game. Jadi teman-teman, terutama yang baru terpapar dengan sister itu apa, Sijali itu apa. Sijali itu pun hanya hari ini dipakai. Nanti setelah 2023 itu tidak akan dipakai lagi. Jadi kadang-kadang kita percuma belajar. Tapi belajarlah dari yang percuma itu akan menjadi kekuatan kita. Pesan saya adalah kalian cek dulu langsung hari ini. Ya, terutama nanti waktu di break room, cek sisternya ada nggak? Nah, mungkin ada yang baru karena kita universitas baru, ada yang baru. Apa sih sister itu? Ya ikutin aja deh, lihat barangnya apa. Oke, nanti hari ini koordinator dari yang penting gini, dekan ataupun koordinator penilai harus tahu anak buahnya siapa aja. Ya, saya terus terang sejak jadi universitas saya nggak hafal karena begitu banyak orang keluar masuk. Waktu masih stikim stikom saya hafal.
tapi setelah berubah bentuk saya nggak hafal. Bahkan saya tanya beberapa pimpinan, Bu, siapa ya? Lupa. Ya, nah jadi tolong teman-teman koordinator harus tahu anggotanya siapa aja. Dan saya kira supaya Pak Rahmat, Bu Uci, dan koordinator acara ini bisa tahu, tolong dibuat daftarnya oleh koordinator. Siapa anggotanya? Nanti anggotanya melapor ke koordinator. Saya anggota Ibu, saya anggota Bapak. Supaya kita tahu mana nih yang pintunya terbuka. Karena hari ini saya ada di UIMA, ya, saya ada di UIMA. Halo. Oh Pak, sinyal Bapak mungkin ya? Bukan sinyal Bapak, kamu ngeganggu Sinyal siapa, saya Pak? dengan memasukkan saya di breaking room. Ya, oke, saya sekarang udah bisa dengar lagi suara saya? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Halo. Iya, jadi begini, kembali lagi ke ke pernyataan saya. Aduh, oke ya, dengar ya, saya pakai punya Bu Astrid nih. Jadi saya hari ini tadi coba keliling ya ke teman-teman di ruangan-ruangan. Itu tidak semua dosen ngikutin loh. Nah, berarti ada yang salah dari kita. Ada yang salah dari kita. Sebentar. Itu suaranya Prof. Hafiz, kok nggak ada lagi tuh? Halo, suara saya kedengaran? Sudah Pak, sudah bisa diterima. Baik, jadi saya mohon kembali ya, teman-teman yang nggak ngikutin tuh mudah-mudahan udah ngerti, tapi saya nggak yakin dia ngerti. Nah, paling tidak kita harus mencapai 80% deh pintu yang tertutup, yang 20% nanti kita bina. Ya, tapi kalau nggak bisa dibina ya terpaksa kita berpisah nih. Karena tadi sekali lagi kebodohan satu orang aja merusak sistem penilaian untuk UIMA-nya. Kita itu dinilai. Ya jangan sampai 99 orang berjibaku, satu orang konyol nggak bisa menyelesaikan nggak bisa memperbaiki UIMA. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teknisnya supaya cepat, coba mulai dulu buka sisternya. Ya dikasih waktu 1-2 jam atau mungkin 6 jam ya untuk menyelesaikan sisternya. Jangan dulu masuk ke PAK. Ya, buat semuanya. Nah, tapi bagi mereka yang sudah merasa lengkap sisternya, langsung buka sidalinya. Ya, dan diisi dan diperhatikan. Nah, supaya bisa kita dalam 1-2 hari selesai. Nah, tentu timbul persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang penting. Misalnya tadi tuh, bagaimana yang kelebihan? Kita jadi fokus saja. Umumnya anak-anak kita ini, Pak Rahmat, Bu Astrid, teman-teman kita ini adalah masih tenaga pengajar, ya, tapi punya niden. Nah, itu dulu deh diberesin supaya ketika nanti mau naik pangkat, nggak kehilangan angka, 0 lagi, jadi TP lagi. Seolah-olah kalian baru masuk di tahun 1 Januari 2023. Yaitu maksud dari pengakuan. Jadi semaksimal mungkin lah diisi. Ya, dan untuk teman-teman yang dosen baru, tentu dan merasa sudah ada prestasi, ya, dan sudah punya niden, coba maksimalkan. Ya, nanti juga pimpinan harus membuat task force buat teman-teman yang memang dosen baru yang nggak tahu cara mengisinya, bahkan nggak mau tahu kadang-kadang. Ya,
Jadi tolong jangan sampai nggak mau tahu. Kalau Anda memang sudah mau jadi dosen, ikutin aturan main. Dan kita diatur oleh pemerintah soalnya. Ya, walaupun kita swasta, kita juga diatur oleh pemerintah. Ya, prestasi dosen itu ada 4. 1, kalian harus mengajar. Ya, tentu sekolah yang paling penting. Sekolah harus S3 dan yayasan menyediakan dana kalau Anda mau sekolah sampai S3. Ya, tentu nanti dengan persyaratan-persyaratan kita lihatlah ya. 1. Habis itu pengajaran, pembimbingan, semua itu kita masukkan. Ya, jadi ada baiknya Anda setiap waktu ada Excel ya buat penilaian sendiri, buat penilaian kinerja sendiri. Yang kedua adalah penelitian dan penulisan ilmiah. Ya, penelitian dan penulisan ilmiah. Penelitian ada di 2 tempat. Ada di penelitiannya sendiri khusus untuk penelitian Anda dan juga penelitian di pengabdian masyarakat. Ya, yang ketiga bidang apa ya? Saya sampai lupa tuh. Yang ketiga bidang Pak Rahmat bisa bantu. Yang ketiga bidang Pengmas Pak, Pengmas. Pengmas, oke. Jadi kedua dan ketiga itu berhubungan. Yang keempat adalah penunjang. Ya, tolong teman-teman ini dipahami dan saya kira sosialisasi semacam ini Pak Rahmat, Bu Astrid, jangan hari ini saja, terus-menerus supaya semua orang bisa seperti Pak Rahmat penguasaannya. Ya, itu ada pertanyaan. Nah, ya kita nih hanya ada 2 orang kalau nggak salah yang mau loncat-loncat atau 3 orang kali ya, antara lain Pak Adi, Pak Rizky. Saya kira mereka tuh bagus, baik, dan itu yang perlu dicontoh oleh teman-teman karena mereka sudah S3. Jangan sampai prestasi yang lalu hilang. Dan juga perlu diingat, hati-hati ketika Anda sekolah, Anda menulis, Anda melakukan riset, saya tidak tahu apakah itu bisa diokekan untuk diklaim sebagai prestasi karena dianggap masih sekolah atau tidak. Tapi saya mengusulkan klaim sajalah. Itu bukan urusan kita yang mengokekan atau yang tidak okekan. Jadi dari sudut UIMA itu jangan galak-galak nilainya. Ya, jangan galak-galak nilainya, lebih bagus biarkan dikti yang menolak sehingga tidak ada konflik di antara kita. Ya, jadi nanti kalau ada teman-teman mengalami kesulitan, pintu saya terbuka, WhatsApp saya terbuka, lapor aja ke saya. Ya, saya kepingin kalian semua berprestasi dan dalam waktu yang singkat bisa semuanya jadi guru besar seperti harapannya Bu Rindu tadi. Ya, saya kira itu saja yang maksimal yang saya ingin sampaikan. Tapi yang paling penting sekarang action. Do not talk much ya. Jadi jangan banyak ngomong, kerjain ya. Nanti ada masalah tanya, tapi juga usahakan jawab sendiri. Satu yang penting bekerja dengan komputer atau bekerja dengan internet ini adalah seringkali delay. Ya, jadi kayak tadi ada gagal masuk. Ya itu kenapa? Karena semua orang melakukan hal yang sama. Bisa saja servernya gagal. Jadi kalau kalian gagal maning, ya jangan sedih, jangan frustrasi. Cari waktu yang senggang. Misalnya habis tarawih nanti malam buat yang muslim. Ya, atau cari waktu-waktu senggang. Karena saat ini yang muslim itu sedang puasa, lemas, ya persiapan lebaran. Yang Kristiani juga sedang ada, ya terutama yang Katolik yang saya tahu ya, atau mungkin yang Protestan juga saya nggak paham, ada Paskah dan itu hari-hari yang keagamaan yang memasak bodohkan pekerjaan, ya belum lagi sekarang saatnya pelaporan, jadi memang keterlaluan dikti ini dan kita sedang diuji mampu nggak kita menghadapi ini, ya saya kira itu aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Uci. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof untuk arahannya. Jadi sebagai informasi, kalau untuk kemarin yang mengajukan loncat jabatan itu yang sudah selesai adalah Pak Rizky, Prof. Untuk yang sekarang sedang ongoing adalah Bu Rindu dan Bu Retno. Kalau Pak Adi mungkin nanti akan segera diproses ya setelah klaim PAK ini. Begitu. Jadi itu informasinya.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini tadi ada kesalahan teknis sepertinya terkait breakout room. Nanti akan diatur lagi. Pak Korip atau Bu Nurul mungkin bisa membantu ya. Iya, bisa. Oke, ini di delete dulu atau gimana Bu? Delete room dulu. Lagi dibantu dulu. Karena ini masih ada all breakout room, nanti berapa second akan hilang gitu ya, nanti diatur kembali. Jadi nanti untuk pertanyaan terkait teknis dan tadi seperti arahan Prof. Hafiz, Bapak Ibu silahkan untuk mengecek Dihapus dulu, Bu. akun Nanti si kita Jali. buatkan Oke. yang teman-teman bisa masuk sendiri. Ya, ini kan 36 second lagi ya akan selesai gitu ya breakout room-nya. Nanti menunggu itu ya, 29 second lagi. Jadi silahkan nanti teman-teman, Bapak Ibu untuk mengecek akun si Jali dan juga akun sisternya. Kalau untuk si Jali saat ini bisa diakses dengan memasukkan username dan passwordnya NIDN ibu-ibu yang memang belum memiliki akun. Tapi kalau yang sudah punya akun yang sebelumnya begitu ya, silahkan untuk dibuka juga yang PAK. Dibuka si Jali dan untuk pilihan PAK-nya. Untuk yang tadi di chat room yang masih ada beberapa kendala ya, mungkin memang ini sinyal atau lain sebagainya begitu ya, mohon ditunggu saja. Nanti dicoba kembali. Ya, sudah Bu Nurul ya? Bisa ya. Pak Korip, akunnya sudah breakout room-nya sudah ready ya? Sedang dibuat dulu, Bu, ditunggu. Oke, sedang dibuat. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk masuk ke breakout room masing-masing. Fakultas ya. Mungkin ada yang belum tahu fakultasnya, tapi insya Allah sudah pada tahu ya, berada di fakultas mana. Saya reminder juga untuk pengisian absensi, Bapak Ibu silahkan untuk mengisi absensi, dan untuk materinya juga linknya sudah saya share di chat room. Silahkan juga untuk diakses. Untuk tanya jawab di breakout room, kami memberikan waktu 30 menit saja. Lalu nanti jika kalian tadi juga sudah sempat ditutup ya di sebelumnya, nanti silahkan jika sudah selesai di breakout room, Bapak Ibu silahkan leave room saja. Tidak ada kegiatan di main room. Tidak ada kegiatan di main room kembali. Silahkan untuk leave saja. Kalau sudah selesai di fakultasnya masing-masing. Waktu di fakultas adalah 30 menit. Ya. Nanti kalau mau diskusi, silahkan nanti bisa di grup dosen masing-masing. Sudah Pak Korip ya? Sepertinya ya? Sudah, Bu. Silakan tinggal join. Mengikuti gambar apa yang lupa fakultasnya. Yang lupa fakultasnya bisa lihat di chatting ya. Saya kirim gambar prodi mana masuk ke fakultas mana. Oke. Terima kasih Pak Korip arahannya. Silahkan Bapak Ibu untuk memilih breakout room-nya masing-masing. Saya izin ya, saya juga akan ke breakout room Fakultas Vokasi. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Frida nih. Saya di mana ya? Masuk ke mana ya? Ibu di Fikes, Bu. Silakan. Apa bisa ini aja digabungkan? Gabungkan bagaimana, Bu? Dimasukkan dari situ langsung dimasukkan langsung adminnya. Iya. Kayak tadi. Tadi sudah mau masuk tapi karena tadi kan masih Bapak ngomong, jadi saya nggak itu. Enakan langsung masuk Bu, tinggal join gitu dong. Ini tinggal dipilih saja Bunda, Bu Frida. Saya izin ke Vokasi ya. Sudah saya masukkan Bu Frida. Oh, sudah dimasukkan. Terima kasih Pak Korip. Aku dimasukkan ke manajemen dong, Pak Korip, tolong. Baik, Bu. Sebentar. Ya, halo. Ya, saya masuk ke mana ya? Oh, nggak bisa ya? Ibu Evi di Fikes. Ibu keperawatan bukan? Dosen keperawatan? Iya, di Fikes, Bu. Silakan, Bu. Bisa dimasukin langsung atau gimana? Oh iya, Pak Korip.
menghilang gitu kita pakai HP soalnya. Bu Evita manajemen berarti ke bisnis ya? Fakultas FEB izin. Iya betul. Oh iya betul. Baik sebentar.